Halo, selamat datang di Serangga Satu Channel bareng Ardiansa dan kita lagi ada segmen movie review. This way. Fasten your seatbelt. There might be some turbulence. But I've been looking for this all my life. Dan kali ini kita lagi akan review film Indiana Jones kelima atau yang memiliki subjudulnya itu The Dial of the Destiny, yang artinya adalah panggilan takdir. Nah, ini adalah seri Indiana Jones kelima, yang mana aku perlu informasi ke kalian dulu nih, bahwasanya aku itu nggak ngikutin serinya Indiana Jones 1, 2, 3, 4, jadi mungkin banyak banget easter egg ataupun karakter-karakter lama yang muncul di film ini yang aku nggak tahu gitu. Karena aku tahu sebatas judulnya Indiana Jones karena itu terkenal banget gitu, dan bahkan di game-game tuh banyak banget game-game petualangan zaman-zaman PS1, PS2 Indiana Jones kayak gitu. Nah, tapi kenapa aku tertarik buat nonton film ini? Karena aku jujur banget suka sama film-film yang bercerita tentang mencari sebuah pusaka ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sejarah-sejarah dunia gitu, mau Mediterania, mau itu Mesir atau apapun. Aku suka gitu seri-seri yang kayak detektif arkeolog, The Mummy, kemudian serinya Dan Brown kayak Inferno, itu kan banyak banget bercerita soal sejarah-sejarah yang tertampang gitu dalam bentuk lukisan, patung atau apapun. Walaupun kalau sudah kita bicara Indiana Jones itu memang kita tidak bisa sebut itu istilahnya akurat lah untuk sejarahnya gitu. Biasanya ya banyak perombakan. Nah, ini juga di seri Indiana Jones kelima ini bercerita. Kita masuk ke sinopsis terlebih dahulu. Ini bercerita soal si Indy, kan namanya Indiana. Si Indy ini sudah sangat tua, sudah menjadi dosen, bahkan sudah istilahnya masa pensiunnya gitu. Dan kemudian ditemui sama Helena Shaw, itu anak baptisnya lah kalau disebutnya di film ini. Aku nggak tahu sejarahnya dulu seperti apa, karena aku tadi bilang aku nggak nonton seri Indiana Jones 1 sampai dengan 4, dan mana di sini si Indy ini punya teman, dan temannya ini punya anak, tapi temannya sudah meninggal ya. Dan dulu pada masa perang dunia yang mana masih ada Hitler dan lain Nazi lah kayak itu, mereka itu sempat mencuri atau menemukan sebuah alat mesin atau alat jam ciptaannya dari Archimedes gitu, yang mana itu adalah salah satu dari dua bagian gitu. Jadi satu bagiannya, satu bagian itu masih hilang. Yang di sini dikatakan bahwasanya jam itu bisa memprediksi celah waktu. Ya, celah waktu itu maksudnya ketika kamu bisa memperhitungkan dengan tepat celah waktunya itu, kamu bisa kembali ke masa lalu. Aku nggak tahu apakah bisa ke masa depan juga. Setauku kayaknya sih ke masa lalunya ya. Mungkin bisa masa lalu, masa depan gitu. Jadi konsepnya sangat menarik sebenarnya. Ini kan suatu yang di sini dikatakan bahwasanya ini bukan hal mistis, tapi ini adalah matematis ataupun sains gitu. Bahwasanya si alatnya itu, bahwasanya Archimedes itu menemukan fakta bahwasanya perputaran rotasi tata surya di Bima Sakti itu ada yang tidak tepat gitu, tidak sinkron, sehingga terjadi satu benturan di mana itu membuat adanya lubang waktu lah, intinya kayak gitu. Itu kan suatu fakta yang sangat menarik ya kalau kita suka-suka hal-hal yang seperti ini, ataupun hal-hal yang bersifat sains arkeolog yang digabung-gabungin dalam sebuah film. Itu aku jujur suka banget, makanya aku mutusin buat nonton film ini. Dan film ini cukup panjang, kalau nggak salah di 150 menitan gitu. Jadi enjoy banget buat kalian misalkan mau menghabiskan waktu di bioskop atau mau tiduran di bioskop, ini enak banget ngabisin waktunya. Tapi kalau kalian tipe kalian nggak suka nonton film lama-lama, mungkin kalian ya akan boring juga. Karena ini langsung masuk ke movie review aku, dan ini adalah review spoiler untuk film Indiana Jones ke-5. Aku nggak langsung ke review spoilernya. Dan ini ada review dari aku. Film Indiana Jones ini buat aku yang perlu kita tanamin kalau kita mau nonton film Indiana Jones itu, kita harus pastiin bahwasanya ya ini kita cukup menerima saja gitu dengan apa yang diceritakan di sini, fakta-faktanya seperti apa. Di sini itu menceritakan banyak banget sejarah-sejarah, tapi sebenarnya ini nggak akurat ya. Kayak misalkan di sini kan ada masalah makamnya Archimedes, kemudian penemuannya Archimedes, itu kan ya aku nggak tahu sejarahnya, istilahnya
secara faktanya seperti apa, tapi di sini ya kita cukup disuguhin sama ya disebutnya fakta-fakta film lah, fakta-fakta film yang mengangkat soal ceritanya si Archimedes dan penemuannya itu gitu. Jadi kita cukup terima-terima saja. Makanya kalau kalian sudah sering nonton film-film seperti ini ya kalian akan enjoy aja. Tapi ini juga bisa bagus banget buat kalian yang akhirnya penasaran setelah nonton film ini, kalian penasaran Archimedes itu siapa gitu. Kalian kan mungkin bisa search. Nah, itu salah satu kelebihan dari film-film dengan genre seperti ini. Kita jadi dibikin penasaran dengan fakta-fakta yang ada di filmnya. Bener nggak sih apa yang dikatakan filmnya? Apa aja penyimpangan-penyimpangan yang kemudian dirubah gitu dari versi film dengan realitanya seperti apa, ini yang sangat-sangat menarik. Dan kelebihannya di sini di film-film tipikal seperti ini, kita juga akan diajak menjelajah ke tempat-tempat bersejarah atau ke tempat-tempat yang mana itu kayak apa ya, kayak hidden gem lah, kayak hidden gem sejarah lah ya. Kayak di sini kan ada sebuah tempat yang diduga sebagai makamnya Archimedes gitu. Kemudian tempat-tempat lain ada Sisilia, ada Mediterania atau apapun itu buat aku sendiri suka sih ngelihat kayak kita bisa jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah gitu. Kayak tipikal-tipikal filmnya Dan Brown yang kita diajaknya ke Roma, ke Italia yang kayak gitu-gitu, itu aku jujur suka banget gitu. Makanya ini jujur bakal subjektif banget gitu aku ngomongin film Indiana Jones ini, karena memang aku suka tipe genre film seperti ini gitu. Dan kalau ngomongin actionnya, ini tipikal film action yang kejar-kejaran gitu. Jadi ya berburu waktu mencari suatu pusaka. Sebenarnya ini mainstream banget lah ya. Kalau kalian nonton Transformer ya sebenarnya ini mirip-mirip Transformer itu, jadi kayak berburu pusaka yang mana ada kubu baik dan kubu jahat yang sama-sama berburu. Dan di sini ya di yang awal-awal, scene awal yang kejar-kejaran tuh jujur seru banget, yang dipakai kuda, kemudian yang naik apa sih itu, kayak bemo atau kayak bajai. Nah itu tuh jujur seru banget. Aku nontonnya sih fresh, seru banget, greget banget dan ketawa gitu, karena banyak ada slapstick, kok ada komedi-komedi yang menurut aku itu bikin fresh, seneng aja sih nontonnya gitu. Maksudnya nggak yang tegang sih, tegang, tapi maksudnya karena ini film Indiana Jones tuh lawakan-lawakannya dari si karakter cewek si Helena Shaw-nya itu tuh seru gitu, dan Helena sama si Indinya tuh seru gitu. Tambah ada Teddy ya yang anak kecilnya itu aku suka sih kejar-kejarannya, sisi actionnya, walaupun di sini ya nggak action bahwa apalagi yang di pas bagian opening yang di kereta itu sudah apa ya, tegang, maksudnya ketegangannya itu benar-benar sudah dibentuk di 10 menit pertama. Nah itu yang mungkin untuk orang-orang yang nggak karena kan ada tipe film yang di scene pertama itu malah justru menceritakan karakternya ini, misalkan di kehidupan apanya gitu, maksudnya nggak langsung seru. Nah ini tuh tipikal yang di 10 menit pertama bisa langsung membangun intensitas keseruannya itu ya. Ini yang bisa bikin kita itu semangat nontonnya gitu, nggak ngantuk di awal. Jadi itu seru sih. Dari sisi actionnya aku suka banget gitu. Dari sisi komedinya banyak banget komedi-komedi yang menurut aku bukan fresh sih, dalam artian komedinya itu nggak dipaksakan gitu, komedinya nggak dipaksakan, dan ini jujur suatu yang seru gitu. Dan mungkin kelebihan yang nggak bisa aku tangkap di film ini ya tadi yang aku bilang, karena aku nggak nonton Indiana Jones 1-4, banyak banget mungkin karakter-karakter lama yang akhirnya kembali. Karena pada saat aku nonton itu di sisi kiri aku, 2 kursi dari aku itu ada keluarga dan bapak-bapak, istilahnya dia menceritakan, oh ini karakter yang lama nih, karakter yang lama gitu. Jadi walaupun aku nggak dengerin secara penuh ya, karena aku jujur nggak suka gitu kalau di bioskop kemudian ada orang yang bercerita, itu sebenarnya nggak suka gitu. Tapi kalau kali ini aku sempat dengerin dikit ya, dia menceritakan kalau oh ini karakter lama. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwasanya di sini tuh banyak banget karakter lama dari film Indiana Jones yang 1 sampai dengan 4 yang kembali ke film ini gitu. Jadi mungkin dia bring back memories gitu. Karena fakta aja gitu, aku nonton di Pekalongan di Transmart gitu, dan yang nonton itu kebanyakan bapak-bapak dan ibu, ada bahkan yang sudah kakek nenek gitu. Maksudku kayaknya memang ini tuh kayak film waralabanya zaman-zaman mereka gitu. Ya mirip-mirip kayak Star Wars kali ya. Maksudnya Star Wars kan juga sebenarnya zaman lama, walaupun culture-nya sekarang sudah berpindah juga. Maksudnya untuk yang muda-muda pun banyak yang suka ya Star Wars gitu. Karena mungkin dari sisi gamenya, dari apapun, sehingga itu masih bisa kebawa ke generasi yang baru. Tapi kalau Indiana Jones ini aku lihat dari kemarin pas nonton nih, rata-rata yang nonton masih banyak yang sudah berumur, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ada yang kakek nenek. Itu aku excited, maksudnya kayaknya ini benar-benar film jadulnya mereka gitu, dan mereka sangat excited nontonnya, karena kan karakternya juga nggak dirubah kan, si indinya juga masih si Harrison Ford yang ternyata aku baru tahu dia pantesan mukanya tuh kok kayak nggak asing, ternyata si Han Solo ya ini tuh Han Solonya Star Wars gitu. Jadi itu.
Nah, tapi kalau kita ngobrolin soal fakta sejarahnya tadi gitu, konsep masalah waktu ini sebenarnya hal yang sudah pernah ada, maksudnya udah bukan hal yang baru gitu. Tetapi apa ya, dari alatnya tadi sedikit disampaikan fakta bahwasannya tadi ada alam semesta itu dalam perputarannya itu ada yang tidak tepat gitu. Nah itu tuh jujur aja kalau kalian memperhatikan kalimatnya, penjelasan itu menarik banget walaupun akhirnya nggak terlalu dijelaskan detail gitu. Dia penjelasannya hanya singkat saja dan akhirnya kan alatnya ya cuma disatukan terus masih bisa berfungsi. Dan titik gelombang waktunya itu menurutku keren sih. Dia ada di badai gitu kan, ada badai terus ada lubang waktunya gitu, itu keren. Jadi mereka akhirnya kembali ke zaman ternyata yang diharapkan adalah zaman dimana Hitler masih berkuasa, ternyata mereka terlalu jauh gitu karena perhitungannya salah. Dan di sini ini yang menurut aku menarik karena pertarungannya adalah antara satu itu yang ahlinya arkeolog, satunya adalah ahli sains fisika gitu. Makanya si musuhnya ini kan sains fisika gitu, makanya mereka pinter banget dalam hal perhitungan gitu. Walaupun akhirnya ada hal yang si musuhnya ini lewatin. Ini musuhnya kayaknya Matt Mikkelsen bukan sih yang aku lihat, karena aku kenal banget sama Matt Mikkelsen gara-gara Death Stranding. Kalau kalian tahu game Death Stranding itu kan pemainnya Matt Mikkelsen tuh aku suka sih, keren karakternya. Oh ya benar Matt Mikkelsen sebagai Juho Voller dari Nazi ya kalau dia ya. Kemudian ada Helena Shaw dan Indian sama Teddy ya yang paling utamanya gitu. Cuman oke, kalau kita ngobrolin kekurangan dari film ini gitu. Satu, aku film ini terlalu panjang sih. Maksudku untuk 150 menit menceritakan perjalanan seperti ini agak terlalu panjang dengan action-actionnya. Karena actionnya itu sebenarnya bagus itu. Ada yang di kereta, kemudian ada yang di parade, ada yang dikejar-kejaran yang mobil bajai. Itu menurutku intensitasnya tinggi banget tuh. Tapi malah di akhir intensitas kejar-kejarannya malah justru menurun gitu. Salah satu yang masalah dia menyelam ke air, sama yang terakhir yang dia kejar-kejaran di istilahnya makamnya itu malah justru menurun. Makanya yang awalnya itu aku fresh banget, malah justru makin ke akhir, di bagian akhir itu aku malah agak ngantuk gitu. Karena ya mungkin karena faktor satu filmnya kepanjangan, terus yang kedua sisi action di fase akhirnya itu malah justru menurun gitu. Sisi fase ketegangannya malah menurun di fase akhir gitu. Makanya agak kurangnya film ini di situnya gitu ya. Terus yang kedua apa ya? Ya terlalu banyak ini sih pindah konsep masalah dua benda yang hilangnya itu kurang bisa membangun antusiasme. Maksudnya aku sebagai yang penonton, antusiasmenya lebih kepada ya sisi kejar-kejaran gimana nanti saat mereka menemukan barangnya. Tapi dari fakta-fakta, maksudnya kalau kita bicara Dan Brown, filmnya Dan Brown kayak Inferno, kemudian apa sih Dan Brown, Angel versus Demons, itu kan satu fakta sejarahnya itu benar-benar kayak diceritakan lebih lanjut gitu. Maksudnya itu bisa membangun kepercayaan kita terkait apa yang diceritakan di film ini. Nah, tapi kalau yang di film ini yang Archimedes ini tuh kayak cuman sebatas tempelan. Maksudnya ya udah ada barang ini dibikin oleh Archimedes, kemudian ternyata barang ini disimpan gini-gini deh. Penjelasannya itu kurang menarik gitu. Yang penjelasan gimana akhirnya mereka bisa menemukan petunjuk ada batu yang tersembunyi di dasar laut. Nah, itu tuh penjelasannya menurut aku terlalu cepat dan kita akhirnya tidak bisa menikmati. Kalau film-film yang seperti ini, aku pribadi kurang bisa menikmati soal sejarah-sejarah yang ingin dijadikan fakta di film ini gitu. Makanya aku selalu bilang ingin jadi fakta karena aku kan nggak tahu ya fakta aslinya seperti apa. Dan sepertinya film seperti ini kan pasti banyak sekali fakta yang dipelintir-pelintir untuk kebutuhan ceritanya gitu. Dan impresi aku, kesimpulan aku untuk film Indiana Jones The Dial of Destiny, bener ya? Nah, ini adalah satu-satunya film Indiana Jones yang aku tonton dari awal sampai akhir. Karena aku lupa aku pernah nonton Indiana Jones 1, 2, 3 ataupun 4. Tapi ini adalah satu-satunya film Indiana Jones yang aku tonton. Dan kayaknya kalau misalnya ada lagi, aku pasti akan nonton lagi. Karena aku suka, walaupun kayaknya sih karakter utama sudah terlalu tua ya, si Harrison Ford itu mungkin bisa digantikan. Atau makanya kayak film-film National Treasure 1, National Treasure 2 itu aku juga suka gitu. Karena
tipikal seperti ini kan mencari benda sejarah atau benda pusaka yang luar biasa lah gitu, memiliki kekuatan atau apapun yang bisa mengubah dunia. Kayak akhirnya seriesnya Dark, The Series season 1 sampai dengan season 3 itu kan juga sebenarnya banyak bercerita terkait hal kayak gini juga ya, walaupun kalau itu kan dia membuat sejarah sendiri kayak gitu terkait hal ini. Jadi aku pasti akan nonton lagi kalau ada film Indiana Jones lagi kan. Ini seru banget buat kalian yang mencari hiburan keluarga, tontonan keluarga, ini cocok banget karena ini harusnya sih semua umur gitu, semua umur bisa nonton bareng-bareng anak-anak satu keluarga, seru-seruan gitu, nggak perlu terlalu mikirin plotnya. Intinya ya mereka hanya kejar-kejaran mencari pusakanya kayak gitu. Dan kalau kalian udah ngikutin Indiana Jones 1 sampai dengan 4, mungkin itu bisa nilai lebih buat kalian karena kalian bakal dapet sepertinya Easter egg atau karakter-karakter lama yang kembali ke film ini. Kekurangannya ya tadi ya, mungkin masih sisi actionnya di fase ketiganya mulai menurun, intensitasnya justru tinggi di awal-awal gitu dan mulai bikin capek di akhir-akhir gitu. Dan filmnya terlalu panjang yang akhirnya ya tadi ada sesi-sesi, dan yang disayangkan ya tadi ya di fase akhirnya malah justru yang intensinya menurut aku menurun sih di film ini gitu. Dari sisi musuhnya apa ya, kurang sih memberikan kengerian gitu karena memang ini kan saintis fisika, tapi dari bodyguardnya itu juga menurut aku kurang aja sih untuk, dan agak membingungkan antara si karakter musuhnya hubungan sama ada karakter CIA juga. Itu tuh aku agak bingung sih dia gimana jalan cerita atau berpikirnya gitu, walaupun di awal tuh ada tayangan yang masalah NASA ke bulan atau apa itu ternyata dipeloporin. Nah ini agak membingungkan karena ceritanya terlalu cepat menurut aku, terlalu dipersingkat untuk bagian background dari musuh-musuhnya itu bisa punya banyak koneksi dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu aja. Kalau untuk skor untuk film ini balik ke skor 1 sampai dengan 10, aku kasih 7,5/10. Menurut aku film ini seru banget buat ditonton gitu, walaupun secara tadi ya sejarah-sejarahnya sendiri terkait tempat-tempat bersejarah ataupun alat-alatnya itu yang menurut aku masih kurang diceritakan. Banyak banget cerita-cerita yang akhirnya kayak dari omongan saja dan terlalu dipercepat, sehingga kalau kita yang pengen menikmati banget secara ceritanya, walaupun cerita utamanya sebenarnya ya tadi aja ya perebutan alat itu gitu, tapi kan di sini ada sejarah masalah Hitler, ada perang Hitler gitu, ada kemudian si Archimedes-nya dan lain-lain, itu menurutku malah justru kurang gitu, kurang didalami secara ceritanya, sehingga kekuatan untuk kita bisa mendukung jagoan kita yaitu si Indy ini jadi agak berkurang gitu. Istilahnya ya adalah kekurangan di situ. Kemudian dari fasenya tadi, fase akhirnya menurut aku masih keteteran dalam artian malah justru menurun gitu, ketegangannya malah justru dapat di awal-awalnya saja gitu. Ini cukup disayangkan sih untuk film Indiana Jones, tapi tetap ini masih seru banget buat kalian mau nonton. Dan ini buat kalian yang cuman ngeramein bioskop karena film-film superhero MCU ataupun DC, menurutku kalian harus bisa cari-cari referensi film lainnya gitu. Jadi apa ya, aku kalau ngelihat bioskop di Pekalongan itu ramenya selalu hanya film superhero ataupun superhero DC ataupun MCU ataupun film-film horor yang terkenal kayak gitu. Mas justru film-film yang action kayak gini kok masih jarang. Aku takut nanti Mission Impossible juga bakal rendah gitu. Tapi biasanya kalau sekelas Mission Impossible sih harusnya ramai di hari Day 1 atau Day 2 gitu. Tapi di berikutnya pasti udah sepi-sepi. Yang agak aneh mas justru Transformers sampai sekarang masih tayang di Pekalongan. Semoga di Pekalongan ada Cinepolis ataupun CGV ya, nggak cuma XX1, biar kayak Spider-Man Into the Spider-Verse itu bisa tayang di Pekalongan gitu. Jadi mungkin itu saja sedikit review aku untuk film Indiana Jones The Dial of Destiny, dan merupakan Indiana Jones kelima, dan semoga kalian suka. Kalau kalian punya komentar lain silahkan tulis di kolom komentar. Kalian punya review lain Indiana Jones atau kalian mau menambahkan dari apa yang aku review, kalian silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serangkai Saut Channel, karena aku masih akan memberikan banyak video untuk kedepannya. Nggak cuma review film, tapi aku akan ngasih konten-konten yang lain. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.